Bang, eh, setelah sidang Eliezer kemarin itu kan beliau dipidanakan oleh putusan 1 tahun 6 bulan penjara ya bang. Apakah menurut abang itu sudah adil bang menurut abang bang? Ya, sebetulnya kami apa namanya kembalikan lagi kepada sistem peradilan bahwa majelis hakim sudah memutuskan dengan segala pertimbangannya yang sangat komplit ya, dan merevisi apa namanya semua tuntutan-tuntutan jaksa dia pertimbangkan juga, tapi dia juga koreksi sendiri dan mempertimbangkan keseluruhan dari jalannya persidangan. Kami menghormati 100% keputusan dari Majelis Hakim yang mulia. Oke. Terus alasan abang sendiri tuh mengambil kasus ini kenapa bang? Yang kita tahu kan Barade ini tuh sebagai tanda kutip algojo ya bang, yang menjadi hero kemudian hari. Bagaimana treatment abang dalam menangani kasus ini bang? Yang pertama adalah memang perkara ini tidak berbayar ya, alias memang pro deo dan Iya. pro bono. Artinya memang kami sebagai praktisi hukum terpanggil untuk mencoba melihat perkara ini, karena memang dari awalnya perkara ini sangat rumit, berbelit-belit dan sengaja memang ditutupi. Dan kemudian ada satu anak muda yang berpangkat paling rendah memberanikan diri untuk menyuarakan keadilan Hmm. dan membuka perkara ini terang benderang, sehingga saya sebagai pemimpin sebuah law firm terpanggil untuk ikut dalam timnya Roni Talapesi dalam menangani perkara ini. Baik. Bagaimana abang melihat fenomena hukum saat pasca sidang Sambo ini bang? Yang jelas memang hukum yang berada di masyarakat ini berangsur-angsur menjadi berubah mengarah kepada yang baik, karena putusan hakim sendiri sangat komprehensif dan progresif, mempertimbangkan keseluruhan apa yang kita ajukan, kemudian dari badan lain yang namanya LPSK, dia mempertimbangkan undang-undangnya juga, serta dia mempertimbangkan amicus curiae. Artinya memang keadilan yang ada di masyarakat, majelis hakim sangat mempertimbangkan hal tersebut. Sehingga kami syukur alhamdulillah eh, sejak awal kami sudah bersikap apapun putusan majelis yang mulia akan kami terima. Baik. Tapi dengan adanya mukjizat diberikannya 1 tahun 6 bulan, ya syukur alhamdulillah bahwa memang kami menganggap Allah tidak tidur dan negara sudah hadir di dalam apa namanya penegakan hukum, sehingga tidak ada lagi di masa depan kemungkinan untuk dark numbers, yaitu perkara-perkara yang tidak ketahuan apa namanya penyelesaiannya, karena ada yang namanya LPSK gitu. Baik. Eh, Barada Eliezer ini kan banyak fans yang simpatik, terutama ibu-ibu ya bang. Sebagai seorang lawyer, Baradae bagaimana abang melihatnya ini bang? Anak itu cukup polos ya, dalam artian ketika awal memang dia dalam posisi ketakutan, ya dalam tekanan yang karena memang dia harus keluar dari skenario yang diinginkan oleh atasannya, yaitu saudara FS yang notabene bintang 2, dan dia adalah ajudan dengan pangkat rendah. Dalam perjalanan itu kami tim kuasa hukum mencoba menguatkan eh, klien kami supaya kamu harus tetap konsisten, karena memang
dibandingkan dengan yang lainnya, klien kami posisinya paling lemah. Tapi dalam perjalanan karena kejujuran, konsistensi, dan keteguhan hatinya, ya beserta tim juga sangat profesional ya kita menanganinya, dan para ahli yang mendukung perjuangan kami, ya alhamdulillah hasilnya mukjizat ini terjadi. Oke, baik. Lalu banyak antusias masyarakat nih bang yang mengeluh-elukan putusan kasus Baradae nih bang. Menurut abang tuh seperti apa nih bang? Sebagai seorang lawyer. Sebetulnya sih keputusan ini yang kami bayangkan, karena yang kami minta dalam pledoi adalah putusan bebas ya, dilepaskan dari segala vonis ya, karena memang betul klien kami itu adalah pelaku, cuman klien kami kan disuruh lakukan. Nah, memang banyak pendukung klien kami yang di medsos itu, terutama ibu-ibu, ya apapun ceritanya, hukumannya dia akan dukung. Tapi terus terang, karena memang ini tidak mudah dan ditambah lagi situasi dan kondisi persidangan itu ya sangat dinamis, kemudian dari pihak yang mencoba menskenariokan perkara ini sangat berbelit-belit, kami sebenarnya diuntungkan dengan hal itu. Apalagi dukungan animo masyarakat, terutama ditambah selama keluarga korban sudah memaafkan klien kami ya. Jadi alhamdulillah, syukur alhamdulillah semuanya tercapai dengan optimal. Baik. Selanjutnya nih bang, untuk kedepannya nih Barada Eliezer masih dalam perlindungan LPSK atau bagaimana nih bang? Karena pada prinsipnya LPSK itu melindungi hingga ya keputusan yang lainnya inkrah, karena dia kan harus dilindungi hidupnya dan masa depannya, karena memang tugasnya perlindungan saksi dan korban itu sedemikian. Kalau kita berkaca dari badan lainnya di Amerika, ini kalau LPSK itu di Amerika namanya US Marshal, itu dia biasanya memberikan identitas baru ke justice kolaborator itu dan menempatkannya di bidang yang baru. Tapi karena ini Indonesia, ya kita mencoba belajar dari yang ada dan belajar dari masyarakat, keinginan masyarakat, keadilan di masyarakat. Apakah memang kearifan lokal di Indonesia itu bisa memperbolehkan seorang justice kolaborator untuk kembali lagi ke kesatuannya? Ya kita tunggu aja, tapi itu kita kembalikan ke Kapolri lah bolanya. Baik. Pasca sidang ini, pihak Mabes Polri itu kan berencana akan menggelar sidang etik untuk Baradae ini, Bang. Bagaimana nih, Bang, menurut Abang? Kami sangat-sangat mendukung apa yang dilakukan oleh Kapolri dan Mabes Polri, karena terus terang klien kami belum pernah diproses etik sebelumnya, karena menunggu proses pengadilan, sehingga hal ini terus terang lebih cepat lebih baik. Kami memang menunggu proses inkrahnya putusan, walau Kejaksaan Agung sudah menyatakan bahwa dia tidak banding. Nah, tapi waktu 7 hari, yaitu sampai Rabu depan, itu adalah waktu terakhir bahwa memang pernyataan inkrah itu bisa dikeluarkan oleh pengadilan. Jadi kita tunggu tanggalnya. Oke, lalu apakah dengan hukuman Baradae yang sekarang ini bisa dikategorikan sebagai sebuah kemenangan dalam menangani sebuah kasus, Bang? Menang atau kalah itu sebetulnya relatif. It depends. Karena kenapa? Mungkin namanya kemenangan di suatu perkara itu ketika kita menangani
sesuatu hal menang di persidangan, tapi ada juga secara moral di dalam perkara ini kami merasa ini adalah kemenangan dari orang kecil yang mencoba mengais keadilan di rimba peradilan di Indonesia, terutama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Alhamdulillah semuanya jalan lancar dan kami dapat mukjizat ini. Oke, terakhir Bang, maaf Bang. Sebagai lawyer, Baradae ini kabarnya kan tim kuasa hukum tidak mendapat bayaran Bang. Itu bener nggak sih Bang? Dan kenapa Abang mau menerimanya gitu Bang? Ya, itu sangat betul sekali karena terus terang makanya kami dari masing-masing ini punya kantor masing-masing. Tapi karena kita bergabung di kantornya Ronita Lapesi, kita mencoba bahu-membahu ya kan untuk menangani perkara ini. Karena terus terang karena ini tidak dibayar, artinya karena ini bagian dari tugas moral sebagai pengacara, karena kami mengangkat sumpah ketika dalam perkara itu menjalankan tugas itu bukan bayaran menjadi utama, tapi penegakan rasa keadilan. Nah, saya juga menghimbau para rekan-rekan sejawat lainnya, ya namanya kita merasa ada suatu kejanggalan atau ketidakadilan yang ada di masyarakat, ya kita harus turun karena kita diangkat ini sebagai pengacara adalah untuk membela yang lemah dulu yang pertama. Yang kedua, kita mencoba menegakkan keadilan. Karena di negara ini 3 penegak hukum dari 4 pilar penegak hukum itu adalah pihak yang akan menghukum rakyat. Nah, satu-satunya yang membela kepentingan dan mengadvokasi kepentingan rakyat cuma satu, yaitu advokat atau pengacara. Makanya hati yang bersih, kemudian tindakan yang profesional, dengan tidak adanya bayaran alias pro bono atau pro deo, tidak mengurangi profesionalitas kita dalam penanganan suatu perkara. Karena memang mungkin di perkara ini gratis, di perkara yang lainnya berbayar. Karena memang itulah salah satu bentuk dari CSR advokat yang harus menjadi tradisi dan dasar atau prinsip dari kita menjalankan profesi advokat itu sendiri. Baik. Saya rasa sudah cukup Bang. Terima kasih banyak atas waktunya ya Bang. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.